Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul anbiya wal mursalin, wa afdalu khalqillahi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah. Mudah-mudahan sehatnya kita ini bermanfaat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa Al-Fakir Khatib pada kesempatan kali ini, mari kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan jangan sampai turun, harus meningkat terus. Dengan cara apa? Kita laksanakan semua yang Allah perintahkan, kita jauhi semua yang Allah larang, tentunya dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain, ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya coba mengambil tema khotib kali ini, ada 4 resep agar kita bisa hidup bahagia. Namanya manusia, bahagia itu suatu keniscayaan. Sehingga dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh, beramal kebajikan, beramal kebaikan, min zakarin au unsa, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min. Kalau misalnya ada, maaf, dermawan, suka nolong orang, tapi dia nggak beriman, nggak masuk ayat ini. Allah menjamin, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan jamin hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, bahagia, senang. Jangan sampai kita hidup di dunia itu susah, sedih. Usahakan bahagia. Allah jamin siapapun mereka yang beramal soleh, berbuat kebaikan, dia orang beriman, Allah janji kepada kita hayatun thayyibah, kehidupan yang baik, bahagia. Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi juz 10. Saya hanya mengutip saja ini.
Di halaman 174, silahkan nanti yang punya kitabnya tolong dicek. Ada 4 tanda, kata beliau, tanda orang itu hidup bahagia. Yang pertama kata beliau, rizki yang ia makan halal, cara mendapatkannya halal, tidak hasil menipu, bukan korupsi apalagi, berbuat curang, enggak, halalan thayyibah. Yang ia berikan kepada anaknya halal. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu saat dibacakanlah ayat oleh Rasulullah, oleh sahabatnya di samping Rasulullah. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian umat manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan olehmu sebagai rizki yang ada di muka bumi yang halal, yang baik, yang baik, yang bergizilah. Lantas Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada di situ berdiri, nanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mohonlah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah ya Rasul, agar Allah menjadikan aku orang yang mustajab doanya. Lantas Nabi menjawab, wahai Sa'ad, upayakanlah yang halal makananmu, engkau akan menjadi orang yang diijabah doanya. Orang maaf makan dari menipu, bercuranglah, menzolimi orang, mau doanya mustajab, ntar dulu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, demi Allah yang mana diri Nabi Muhammad ada pada kuasaannya, sungguh ada seorang hamba yang memasukkan sesuap nasi dari yang haram dalam perutnya. Apa kata Rasulullah? Dia tidak diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Hati-hati benar. Rezeki yang kita berikan kepada anak kita, zuriyah kita, keturunan kita, apalagi diberikan kepada orang tua kita, jangan sampai ada yang subhan, dari menipu, bercuranglah, menzalimi orang lah. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa resepnya? Tanda orang bahagia itu, yang kedua kata beliau, qanaah, ridho dengan pemberian Allah, gak mengeluh. Usaha jalan dagang dapat sedikit, gak pernah mengeluh. Dia memahami bahwa inilah kehendak Allah, pemberian Allah. Hari ini saya dapat segini, dia ikhlas benar. Qanaah, Allah tanamkan di dalam diri orang itu qanaah. Gak gampang. Orang bisa sifat qanaah itu gak gampang, terus dilatih. Kalau boleh saya pinjam bahasa Jawa itu, nrimo ing pandum, menerima terhadap bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah mengeluh. Dapat banyak tawa senang, dapat sedikit marah-marah. Seperti itu. Qanaah seperti itu.
Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan tinggi, harta yang melimpah, kaya lah, maaf, kaya raya lah, namun tidak memiliki sifat qanaah, maka akan timbul selalu kurang. Duitnya banyak merasa kurang terus. Serakahlah, rakus akan timbul rakus. Tentunya hidupnya gelisah, tidak bahagia. Kenapa? Allah belum tanamkan itu sifat qanaah. Bersyukur ketika kita, maaf, orang biasa, usahanya biasa, tapi tentram hatinya, nggak gelisah, itu loh qanaah itu. Nggak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana triknya biar kita bisa qanaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah trik untuk kita di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa? Unzuru ila man asfala minkum. Lihat yang di bawah kita. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita muncul di dalam hati kita sifat qanaah, merasa cukup pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah belum memberikan rezeki yang banyak kepada kita, kita banting tulang lah, bahasanya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Belum bisa ketika Allah belum menghendakinya. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat di atas kalian. Yang punya motor, lihat yang pakai sepeda. Jika akan muncul kesadaran, alhamdulillah, saya masih bisa pakai sepeda, masih bisa pakai motor. Yang pakai sepeda coba lihat, yang berjalan pakai tongkat, maaf, yang nggak bisa jalan. Ini Rasulullah SAW memberikan resep. Namun ketika kita masalah ibadah, lihat ke atas. Dia bisa bersedekah, kenapa saya tidak? Tapi ketika urusan dunia, lihatlah ke bawah kita. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga apa resepnya? Biar kita bisa bahagia. Tandanya apa sih bahagia itu? Taufiquhu li taatillah. Allah memberikan pertolongan kepada kita apa? Gampang ibadah, senang beribadah. Ketika ada orang senang ibadah, itu bersyukur itu. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Gak gampang gitu. Orang bisa tahajud malam, orang pada tidur semua, kita bangun, susah, berat. Kalau Allah belum mengetuk hati kita. Kemudian kita bertanya, bagaimana sih supaya kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala terutama dalam ibadah? Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Allah jamin ini. Hai orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong Allah, agamanya Allah ditolong. Apa itu agama Allah? Islam. Kita tahu Islam misalnya, maaf, dikucilkanlah. Bagaimana supaya tidak berkembang? Kita diam saja. Bagaimana Allah akan menolong kita? Agama Allah kita jangan mau menolong. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah, jika kalian menolong Allah, agamanya Allah ditolong itu. Bukan menolong Allah, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Islam. Allah menyatakan yang surkum, dia Allah akan menolong kalian.
Islam dikucilkan, kita diam aja. Coba tergugahlah. Mudah-mudahan dengan kita respon membela agama Allah, kehidupan kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, keempat, kata beliau, halawah ta'ah. Biar kita hidup bahagia adalah merasakan manisnya ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang akan menemukan manisnya iman. Kalau sudah merasakan manisnya iman, wah, luar biasa. Hidupnya tenang, tentram, tidak gelisah, tidak galau. Coba diperhatikan. Senang beribadah kepada Allah, senang berzikir. Itu orang yang merasakan manisnya iman. Siapa mereka, kata Rasulullah SAW? Orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibandingkan yang lain. Cintanya kepada Allah dan Rasulullah nomor 1. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang yang mencintai seseorang karena Allah, tidak karena jabatan, tidak karena status sosial. Bila orang miskin, maaf, dibencilah, dipujilah, boro-boro silaturahmi. Bila silaturahmi sama orang yang kaya-kaya saja, maaf, tidak memandang status sosial, jabatankah. Yang terakhir, orang yang akan bisa merasakan nikmatnya iman adalah membenci kekufuran sebagaimana dia membenci seandainya dimasukkan ke dalam neraka. Saya nanya sekarang, ada nggak di hati kita membayangkan di akhir hayat kita tidak husnul khotimah? Kita nggak merasakan benci ketika dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ketika ada rasa itu, rasa benci, ketika dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, berarti dia akan merasakan manisnya iman. Sehingga ada satu zikir, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kita nggak ada jaminan di akhir hayat kita bakal husnul khatimah. Kita harus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil idisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'udah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم
الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين